Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kami ucapkan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Do
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kami bacakan sekali lagi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Kawanku baru
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bangka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dengarlah firman Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria.
Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Warta jemaat gereja kita untuk minggu ini, Minggu 23 setelah Trinitatis, dengan topik mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Yang pertama, sermon parhalado. Sermon parhalado akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Sermon Week yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Untuk week 2 di rumah keluarga Nyonya Panjaitan Boru Manurung, alamat Jalan Lurah Cimahi. Untuk week 4 di rumah keluarga Dr. Andes EA Sihotang MSI, Inang Sintua Dr. Andes D. Boru Huta Barat MM, alamat Komplek Bio Farma Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Babakan Cianjur, RT 06 RW 07 Gunung Batu. Untuk week 6 di rumah keluarga SM Sitompul Inang Boru Sipahutar, alamat Perum Taman Akasia Blok E nomor 12 Padalarang. Untuk week 8 di rumah keluarga Ameng Situa W. Simatupang Inang Boru Manurung almarhum, alamat Komplek Lewi Gajah Permai Jalan Palem nomor 7 RT 4 RW 4 RT 15. Untuk hari Kamis tanggal 7 November 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga Nyonya Sialagan Boru Siagian, alamat Jalan Panembakan. Untuk week 3 di rumah keluarga JR Pardede Inang Boru Simanjuntak, alamat Jalan Pojok Utara. Untuk week 5 di rumah keluarga BM Sihombing Inang Boru Simarmata, alamat Gardenia Regensi, Jalan Adelia 5 nomor 19. Untuk week 7 di rumah keluarga C. Aritonang Inang Boru Lubis, alamat Perum Klaster Selaras Blok B nomor 14 Cikandang RT 1 RW 8. Untuk week 9 di rumah keluarga TTF Silaban Inang Boru Panjaitan, alamat Bumi Pakusarakan 1 Blok 2 nomor 12. Hal merturia tentang pelunasan pilun atau pinjaman lunak dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu tanggal 3 November 2024, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu, persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Hal diakonia tentang pemberitahuan pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas dasar kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Alexandro Amonangan Hutahayan, putra dari Bapak Situa Effendi Janter Hutahayan, Ibu Maria Sariati Boru Sibarani, beralamat di Verum Pajar Blok A2 nomor 2 RT 04 RW 09 Cibeber, anggota jemaat gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengde, week 1. Dengan saudari Dian Marista Boru Lubis SH, putri dari Bapak Rahman Lubis, Ibu Tina Boru Naibaho, yang beralamat di Jalan Sudirman Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, anggota jemaat gereja HKBP Air Molek, Resort Indragiri
Distrik 22 Riau. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 di Gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, dalam ibadah siang, gereja kita akan melayani baptisan kudus Manang Padidion Nabadia khusus kepada keluarga Rocky Rafael Situpul, Inang Boru, Lamria Boru Marbun, Wik 5. Hal pemesanan buku dan kalender 2025. Gereja kita akan memesan buku Ipola Jamita Pajonok Mendekat, RPP Aturan Peraturan, Almanak tahun 2025 dan kalender 2025. Aturan peraturan dan kalender 2025 akan dibagikan kepada semua jemaat dengan gratis. Oleh karena itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan buku yang lainnya, dapat dipesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Bagi jemaat yang ingin memesan supaya menghubungi Sintua Wiknya masing-masing, paling lambat tanggal 16 November 2024. Hal serah terima dan pembubaran panitia Pesta Gotilon. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan serah terima dari panitia Pesta Gotilon ke Huria dan pembubaran panitia Pesta Gotilon. Nama-nama pemberi kontribusi pada Pesta Gotilon yaitu target week, lelang buah, lelang makanan, lelang khusus, dan semua data pemasukan dan pengeluaran secara terperinci dan transparan akan dibagikan ke semua ruas melalui Sintua Week masing-masing. Adapun laporan Pesta Gotilon tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor 1, Manang Mujau kami secara keseluruhan pemasukan berjumlah Rp442.802.000 dengan catatan uang cash Rp424.686.000, bon Rp8.550.000 dan persembahan Gotilon sejumlah Rp9.566.000. Berikutnya hal pembentukan panitia Natal. Dimohon kepada setiap kategorial untuk membentuk panitia Natal antara lain: 1. Parhalado dan keluarga, 2. Sekolah minggu, 3. Remaja dan Naposo, 4. Paroma, perempuan dan ama, 5. Seksi lansia dan seksi anak. Hal database untuk memutakhirkan data real jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database atau belum menyerahkan form isian untuk segera mendaftarkan atau menyerahkan kepada Sintua Week atau langsung kepada Sekretaris Huria. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Mauliate, Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 382 dimulai dari ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini tertulis di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan baca firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar kata-katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi topik minggu kita hari ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Bahasa Batak Tobanya, makaholongi Tuhan debata doho dongan jolma. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata kasih bukan baru kali ini kita temukan di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi kata kasih ini sebenarnya sudah sangat familiar. Bahkan mulai dari kecil ataupun kita menginjakkan dewasa pada saat ini, bahwa kata kasih ini sudah sangat sering terjun di dalam kehidupan kita. Namun kalau kita berbicara tentang kasih, tentu kita mau melihat dulu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kasih itu terhadap kehidupan kita saat ini. Apakah kata kasih ini hanya slogan saja bagi orang Kristen, atau kata kasih ini masih cukup relevankah kita pakai saat ini kepada kehidupan orang Kristen, mengingat bahwa pada saat ini sudah sangat banyak
orang mengabaikan tentang kasih ini. Namun kalau dalam firman Tuhan hari ini Markus 12 ayat 28 sampai 34, kita mau diajarkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah sangat banyak orang tidak menaburkan kasih kepada kehidupan orang lain, tetapi dia sudah banyak menaburkan kebencian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin di dalam keluarganya, atau mungkin rekan sekantornya, atau mungkin rekan sekampusnya, atau mungkin rekan satu RT-nya, ataupun di mana kita beraktivitas. Saya akan mencontohkan sebuah kisah demikian. Di satu daerah terdapat seorang anak kecil yang kelaparan. Anak kecil ini ingin mengisi perutnya yang kosong itu dengan makanan. Tetapi ia tidak memiliki apa-apa. Uangnya pun tidak ada. Uangnya pun sudah habis. Nah, dalam keadaan yang sangat lapar ini, muncullah seorang pemuda dan berkata kepada anak kecil ini, kamu lapar, Dek? Katanya seperti itu. Iya, Kak, aku sangat lapar. Lalu pemuda ini memberikan roti kepada anak kecil ini. Ketika menerima roti ini, anak itu pun bertanya kepada pemuda itu, Kak, apakah engkau Kristus? Dengan jujur pemuda itu menjawab, oh bukan, aku hanyalah orang yang mencintai Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita perhatikan pada saat ini, dalam mungkin pernah kita mendengarkan cerita daripada si Mahatma Gandhi. Dia ini bukanlah seorang Kristen, tetapi dia sangat mencintai pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, terlebih tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana pengikut Kristus itu sebenarnya harus hidup di dalam kasih. Mahatma Gandhi bukanlah pemeluk agama Kristen, tetapi dia sangat mencintai ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus tentang kasih. Dulu ketika dia hendak memasuki agama Kristen, tetapi ada dari antara mereka, dari antara apa yang dinamakan dengan anggota gereja itu mengatakan kepada dia, mengapain Anda ke sini? Anda kan kulit hitam. Akhirnya Mahatma Gandhi itu pun tidak lagi masuk ke gereja. Karena apa? Karena yang didapatinya itu membuat hatinya kecewa. Karena apa? Yang dia tahu bahwa kalau dia itu seorang Kristen, pantaslah dia harus mencintai kasih. Tetapi justru kebalikannya, ada dari antara seorang ahli Taurat yang mengamati proses diskusi mereka. Ahli Taurat adalah seorang yang memiliki intelektualitas yang sangat tinggi. Ahli Taurat ini adalah memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum Taurat. Biasanya ketika dapat kita perlihatkan ini, bahwa pertanyaan ini sebenarnya
fundamental karena akan mengarahkan kita untuk melihat diskusi apa yang didiskusikan seorang ahli Taurat dengan Yesus Kristus di dalam diskusi antara Yesus dengan ahli Taurat ini. Ternyata di dalam diskusi-diskusi tersebut ahli Taurat ini terkesan dengan jawaban Yesus yang sebelumnya dia ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Yesus menerapkan atau bagaimana Yesus memahami tentang hukum yang terutama. Nah, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini sebenarnya sangat fundamental karena akan mengarahkan kita agar menimbang dan menganalisa hukum yang ada dan merumuskan tentang apakah hal yang penting dan mendasar dari semua hukum yang ada. Dan pertanyaan ini berbicara tentang ukuran atau patokan dasar dari seluruh nilai-nilai, dari seluruh hal-hal yang kita anggap penting atau berharga dalam hidup kita. Pertanyaan ini berbicara tentang jalan kehidupan yang terbaik. Ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan oleh orang yang ingin mencari makna hidup. Lalu kalau kita perhatikan dari jawaban Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut dengan bahasa yang ringkas, dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang to the point. Menurut Yesus, bahwa apakah hukum yang terutama yang harus kita jadikan sebagai pedoman atau patokan bagi kehidupan kita? Ada dua jawaban Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita harus mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia. Kalau kita melihat dari ayat 29 sampai dengan ayat 30, tertulis bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Ini merupakan deklarasi. Kalau tadi kita melihat dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9 ini, ada juga yang mempertanyakan tentang hal ini, bahwa hukum yang terutama dalam kehidupan Kristen adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Banyak agama pada masa kini hanya ingin membela Allah dengan cara membuat dirinya atau membuat agamanya menjadi agama kekerasan, hanya untuk membela Allah. Mereka menjadikan dirinya, membuat kehidupannya menjadi orang yang hidup di dalam kekerasan. Apakah Allah perlu dibela manusia? Tidak perlu manusia membela Allah. Tetapi yang hanya Allah tuntut kepada kita saat ini adalah bahwa hukum yang terutama di dalam agama Kristen ini adalah bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Lalu kalau kita perhatikan Amang dan Inang, apakah makna dari perkataan Yesus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita? Saudaraku, harus kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa,
Bukan arti jumlah bilangan matematika, tetapi menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih dan kuasa Tuhan yang tanpa batas, tiada bandingnya dan sempurna adanya. Bahwa kasih kepada Allah yang esa itu harus dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Artinya mengasihi Allah menjadi prioritas dalam hidup manusia. Artinya mengasihi Allah itu harus secara totalitas dalam kehidupan kita, bukan dengan kepura-puraan atau dalam detai yang mengatakan mardua holong. Satu sisi dia percaya kepada Allah, tapi satu sisi lagi dia percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Satu sisi lagi dia percaya kepada kekuatan-kekuatan duniawi. Satu sisi lagi dia percaya kepada bule-bule. Itu bukan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tapi kalau kita mengasihi Allah harus secara totalitas. Hidup kita harus secara totalitas mengasihi Allah. Amang dan Inang, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari juga sering sekali kita mengasihi Allah hanya diartikan dalam arti ritual, yaitu dengan rajin datang ke gereja, mengikuti ibadah, pendalaman Alkitab, membaca Alkitab, dan yang lainnya. Tetapi mengasihi Allah hanya sebatas di situ saja. Hanya sebatas ya rajin ke gereja, rajin PA, rajin misalnya membaca Alkitab, rajin berdoa atau dan lain sebagainya. Apakah hanya sebatas di situkah kita mengasihi Allah? Allah tidak hanya sebatas hal-hal ritual, tetapi kita juga harus melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang menyenangkan Tuhan. Mengasihi Allah secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap saat kita harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sadar akan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita merenungkan kasih-Nya, kita merenungkan kebaikan Tuhan dan memenuhi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dengan mengasihi Allah, kita memperoleh kekuatan menghadapi tantangan hidup. Dengan mengasihi Allah, kita juga akan merasa dikasihi dan lebih dekat dengan Allah. Akan tetapi apabila direnungkan, pengalaman hidup kita sehari-hari menunjukkan bahwa tidak mudah memang mengasihi Allah. Tidak mudah memang mengasihi Allah. Kecenderungan manusia adalah menjadi Tuhan atas dirinya dan tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Fokus iman yang harusnya kepada Allah bergeser jadi kepada manusia. Dengan kecerdasan yang dimiliki, manusia menganggap dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Nah, Amang dan Inang, kasih kepada Allah berubah menjadi sifat individualis, materialistis, hedon, dan yang lainnya. Kita lupa Amang Inang bahwa segala sesuatu yang kita miliki, bahkan kecerdasan yang kita miliki saat ini itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita.
Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, kasihi Tuhan dengan segala akal budimu, kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jangan mempertuhankan diri kita sendiri. Jangan buat diri kita ini menjadi Tuhan atas orang lain. Jangan buat diri kita ini menjadi Tuhan atas diri kita ini. Jika kamu mengasihi Tuhan saat ini, kasihilah Dia sebagai pusat kehidupanmu, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, kasihilah Dia dengan segenap jiwamu, kasihilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, Amang dan Inang, bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Ada ayat yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pergabus dohalak madok. Holong rohana di debata HP dihosomi donganna jolma. Amang dan Inang yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Zaman sekarang banyak orang berbicara tentang mengasihi, tetapi banyak yang tidak tahu dan tidak bisa mengasihi orang lain. Sering sekali kita hanya berpura-pura mengasihi dan mengambil keuntungan pribadi dari relasi kita dengan orang lain. Sering sekali rasa kasih kita hanya sebatas kata dan slogan tanpa tindakan nyata. Banyak orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita, tetapi hati kita sama sekali tidak tergerak untuk mengulurkan pertolongan. Jalan masai jok-jok don tarbege, Amang dan Inang, nungatung gale-gale edatta, nungatung gale-gale laetta, nungatung gale-gale inang bautta, nungatung gale-gale amang bautta do taka keluarga ta. Kasihannya si Eda, kasihannya si Lae, kasihannya si inang bau, kasihannya amang bau itu, atau kasihannya bapak tuamu padahal kandung loh, kasihannya bapak udamu. Apakah mengasihi sesama manusia itu hanya sebatas di slogan kasihannya si Eda, kasihannya si Lae, kasihannya si Amang Bau atau si Inang Bau dan lain sebagainya? Amang dan Inang, orang Kristen atau Yesus tidak pernah mengajarkan kita hanya sebatas mengatakan kasihannya, tetapi buktikan pengorbananmu seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengasihi dunia, Dia buktikan pengorbanannya lewat kematiannya di kayu salib, dan Dia rela mati demi kehidupan kita orang yang berdosa. Buktikanlah pengorbananmu kepada laemu itu, buktikan pengorbananmu kepada itomu itu, buktikan pengorbananmu kepada amang baumu itu, atau inang baumu itu. Jangan hanya berslogan kasihannya. Kita tidak pernah diajarkan hanya sebatas slogan kasihan ya, tetapi Tuhan perlu bukti. Kalau kita memang mengasihi sesama kita, buktikan pertolonganmu kepada mereka. Amang dan Inang yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, karena itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Buktikan kalau kamu mengasihi Tuhan, buktikan dalam pengaplikasianmu sehari-hari. Kurang dojol ma di bagasa tikion malo maral kitab, alai sebatas di situ aja. Bukan berarti kita dilarang tidak pintar maral kitab,
Silakan gali firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan cukup hanya menggali. Buktikan kalau kita mengasihi Tuhan Allah, buktikanlah dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa hidupmu tidak hanya sebatas ritual. Hidupmu tidak hanya sebatas mengasihi Tuhan, hanya sebatas ritual saja. Buktikan kalau kau mengasihi keluargamu, kalau kau mengasihi sesama manusia. Buktikan melalui pengorbananmu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus tidak hanya berkorban, Yesus tidak hanya berbicara secara kata-kata, secara mendetail, tetapi dia buktikan itu kepada orang lain. Dia buktikan itu kepada kita yang hidup pada saat ini. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu mari kita untuk belajar untuk mengasihi Tuhan dan belajar untuk mengasihi sesama manusia, tidak hanya sebatas ritual, tidak hanya sebatas hanya perkataan kasihannya, tetapi mari kita buktikan lewat pengorbanan kita kepada Tuhan dan juga pengorbanan kita kepada manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar tentang bagaimana kami mengasihi Tuhan Allah, dan juga bagaimana kami mengasihi sesama kami manusia. Ternyata inti daripada pengajaran dari Alkitab ini adalah hidup dengan kasih. Karena itu ya Tuhan, hidupkan, pancarkan kembali ke dalam hati jiwa kami, kekuatan kami kasih ini, supaya kami tidak hanya beribadah secara ritual saja, tetapi kami buktikan itu melalui aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada rencana pemberkatan pernikahan dari Alessandro Hamonangan Hutahayan dan juga saudari Dian Marista Boru Lubis yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 di HKBP Cimahi Jalalura. Kiranya Engkau hadir kepada acara tersebut, mulai dari agenda di gereja, bahkan di gedung adat Tuhan. Engkau yang selalu hadir pada rangkaian acara tersebut. Tetapi yang terutama bagi kami adalah biarlah saudara Alessandro Hutahayan dan juga Dian Marista Berulubis menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, tidak hanya di hadapan kami, tetapi juga berbahagia di hadapan Tuhan. Yalah Bapa kami di surga, pagi hari ini kami juga mau berdoa tentang baptisan kudus yang diselenggarakan pukul 10.30 kepada keluarga Rocky Rapali Sitompul dengan Inang Lamria Boru Marbun Wek 5. Kiranya acara tersebut dapat berlangsung dengan baik, dan juga acara pembubaran panitia pesta Gotilon pukul 10.30 juga kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sudah berpartisipasi dalam pesta Gotilon Tuhan. Tuhan, walaupun kehidupan kami pada saat ini pas-pasan atau mungkin juga Tuhan berkekurangan, tetapi kami melihat bagaimana jemaat-Mu sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga melipat gandakan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dengan
memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan lewat pesta Gotilon. Kiranya Engkau menambah-nambahkan berkat-Mu kepada mereka. Demikian juga persembahan ataupun ucapan syukur yang sudah kami berikan kepada Huria, ke pembangunan ataupun sentralisasi. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yaitu Amang Es Nenggolan, Opu Tabita Boru Tambunan, Amang Nenggolan Boru Lubis, Nyonya Ritonang Boru Simatupang, Kayo Boru Pasaribu, Leksa Boru Pasaribu, Opung Gwen Pasaribu. Mungkin mereka dalam pemulihan ataupun mereka yang masih berada di rumah sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan memberikan kesehatan yang baik kepada saudara-saudara kami tersebut, dan mereka bisa Tuhan beraktivitas sebagaimana adanya. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami pada saat ini yang beribadah, yang mungkin memiliki pergumulan pada saat ini. Mungkin saja pergumulannya karena anaknya atau borunya belum menikah pada saat ini. Tak henti-hentinya kami dari altar ini untuk mendoakan anak-anak kami atau boru kami yang sudah saatnya berumah tangga tetapi Tuhan belum mengirimkan jodohnya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Karena itu ya Tuhan, biarlah orang tua kami ini bersabar akan penantian itu dan membuat hidupnya menjadi hidup yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga dengan orang tua kami mungkin bergumul dengan anaknya atau parumainya yang sudah lama menikah, tetapi mereka belum dikaruniakan buah hati. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan omongan kepada keluarga yang sudah menikah. Mungkin saja Tuhan sudah 3-5 tahun bahkan 7-8 tahun Tuhan belum memberikan momongan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang berkenan kepada keluarga tersebut dan mereka mendapatkan momongan dengan baik. Bapak yang berulang tahun juga kami tidak henti-hentinya mendoakan, kiranya Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, damai sejahtera-Mu juga Engkau tambahkan bagi jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu-minggu ini. Ampuni segala dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama, dan nanti di sehabis kebaktian ini kita akan memberikan pilun atau keperluan pilun di depan pintu gereja. Kita bernyanyi. Yesus Kristus
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, nyawa juga hidupku, harta milikku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.